Selamat pagi Bapak dosen pengampu mata kuliah sosiologi olahraga, yaitu Bapak Dr. Sabarudin Yunis Bangun, MPD. Semoga kita dalam keadaan sehat dan aktivitas Bapak berjalan dengan baik dan lancar. Sebelumnya memperkenalkan diri, nama di pos Samuel Segian SOR, NIM 821 401 7003. Di sini saya akan membuat tugas proyek sosiologi olahraga yang disuruh Bapak, yaitu menjelaskan kajian sosiologi olahraga berdasarkan masalah keolahragaan yang pernah dihadapi atau ditemui dan isu-isu masalah keolahragaan terkini. Dan di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian sosiologi olahraga. Jadi pengertian sosiologi olahraga itu merupakan sosiologi terapan yang dikenakan pada olahraga sehingga dapat dikatakan sebagai sosiologi khusus yang berusaha menaruh perhatian pada permasalahan olahraga. Sebagai ilmu terapan, sosiologi olahraga merupakan gabungan dari dua disiplin ilmu, yaitu sosiologi dan olahraga. Ya, jadi sosiologi olahraga ini berupaya membahas perilaku sosial atau perilaku manusia, baik sebagai individual maupun kelompok. Dalam situasi olahraga, artinya saat melakukan kegiatan olahraga, pada dasarnya manusia melakukan kegiatan sosial yang berupa interaksi sosial dengan manusia lainnya. Dalam berinteraksi, ia terikat oleh nilai atau norma yang berlaku pada komunitas, di mana ia berada, pranata-pranata yang berlaku pada cabang olahraga yang sedang dilakukan. Dan di sini juga pasti ada pelanggaran yang perlu kita bahas, di mana pelanggaran terhadap nilai atau norma yang perilaku menyimpang dalam peran yang dimainkannya akan berakibat adanya sanksi. Ya, dengan penentuan jenis sanksi ini atas kesepakatan bersama, dan itu tidak boleh atas kemauan diri sendiri, dan itu harus didiskusikan dengan keputusan bersama. Jadi aturan yang telah dibakukan semuanya itu lakukan agar aktivitas olahraga yang dimainkan bisa berjalan secara aman, tertib, dan lancar. Baru di sini kita membahas yang kedua, sikap terhadap nilai olahraga, karena ini berkelanjutan, berkesesuaian dengan yang kita bahas, ya, di mana sebagai suatu aktivitas yang melibatkan banyak pihak, olahraga telah disikapi secara dinamis. Artinya dinamis ini berubah-ubah, tidak komitmen dan tidak konsisten. Lain halnya dengan statis, hanya satu komitmen, satu konsisten. Tapi ini berubah-ubah, bisa ke sana dan bisa ke yang lain. Dari pemahaman terhadapnya dianggap sebagai aktivitas primitif untuk mempertahankan hidup dari gangguan alam, atau disebut dengan serba buas. Sampai kepada suatu aktivitas pertandingan perlombaan menyita perhatian dunia internasional, yang di dalamnya menyajikan penguasaan teknik dan taktik tingkat tinggi guna mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Dari sisi pelakunya, olahraga pada zaman dulu hanya orang tertentu, ya, hanya orang yang tertentu diberi hak untuk memainkannya atau melakukannya. Selaras dengan dinamika masyarakat, olahraga telah mampu merubah tradisi feodalis seperti itu, sehingga siapapun boleh melakukan. Hanya saja pada perkembangan terakhir ini, akibat adanya modernisasi, artinya semakin modern, semakin milenial, ya, pada berbagai sektor kehidupan, banyak sarana dan prasarana umum yang seyoganya difungsikan untuk melakukan olahraga telah berubah menjadi pertokoan, perumahan, dan pabrik akibat aktivitas olahraga. Ya, bisa kita lihat di kota-kota besar cenderung hanya mampu dinikmati oleh individu-individu mempunyai kualifikasi tertentu. Jadi olahraga sepertinya kembali pada zaman dahulu, bukan lagi sebagai suatu aktivitas yang egaliter. Apresiasi yang tinggi kepada para olahragawan yang berprestasi
menyebabkan adanya motivasi bagi para pemuda untuk menirunya. Sehingga animo berlatih dengan keras semakin meningkat untuk mencapai tujuan itu, dan peluang ini dimanfaatkan oleh pengelola klub olahraga atau merekrut banyak anggota. Jadi bagi para pelaku bisnis, peluang itu dimanfaatkan untuk memperkenalkan produknya. Bagi birokrat, peluang ini dimanfaatkan untuk meningkatkan opini publik baik terhadap kinerjanya. Jadi lebih-lebih di era modernisasi ini, kedudukan olahraga semakin kompleks sebagai sarana untuk kontak dan interaksi sosial. Pada dasarnya, masyarakat tertentu atau olahraga telah mampu mendobrak batas stratifikasi sosial yang selama ini memisahkan. Para pelakunya olahraga telah menjadi media untuk menyalurkan potensi-potensi kemanusiaan secara konstruktif, seperti naluri menguasai, agresivitas, jiwa kompetitif, dan sebagainya. Dengan penyaluran itu dilakukan dengan kerjasama. Adanya kerjasama ini pelaku lain untuk membentuk suatu pertandingan atau perlombaan. Sikap seperti ini merupakan bentuk pengakuan akan adanya saling ketergantungan dalam mencapai tujuan bersama. Lawan bukan disikapi sebagai individu atau kelompok yang harus direndahkan, dikalahkan, dicederai, atau dihinakan, tapi disikapi dengan sebagai teman bermain, partner untuk membentuk suatu permainan bersama. Dengan kerjasama yang seperti ini yang kita butuhkan di zaman modernisasi ini, zaman sekarang ini, untuk generasi penerus kita yang akan mendatang. Jadi dalam kompetisi terdapat kooperasi. Dalam kooperasi ini terdapat juga kompetisi yang semuanya terikat oleh aturan yang disepakati sebagai norma-norma yang akan menjamin kelancaran, ketertiban, keamanan suatu permainan terhadap pelaksanaan kegiatan olahraga secara massal. Penyikapan terhadap pelaksanaan secara massal ini semakin meyakinkan bahwa terjadinya peningkatan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan produktivitas kerja yang merupakan syarat mutlak bagi keberlangsungan dan kemajuan suatu bangsa dan negara. Dan di sini juga kita bisa ketahui bahwasanya terselenggaranya pertandingan dan perlombaan olahraga secara terlintas teritorial, regional, nasional maupun internasional menunjukkan adanya keterbukaan untuk mengurangi prasangka negatif. Menunjukkan adanya keterbukaan untuk mengurangi prasangka negatif itu, kita bisa menjalin kerjasama dan persahabatan dalam memperkuat hubungan serta memperkenalkan budaya setempat sebagai salah satu bentuk pengakuan dan respek terhadap yang lainnya. Jadi itulah mungkin mengenai nilai-nilai olahraga yang kita lihat di zaman sekarang ini, ya. Dan di sini yang berikutnya, yang ketiga, kita harus melihat bagaimana masalah keolahragaan yang pernah dihadapi atau ditemui, ya. Di sini saya akan menjelaskan yang saya ketahui, yang saya hadapi, dan yang saya temui masalah keolahragaan. Contohnya yang pertama, seperti misalnya wasit atau penjaga garis dalam suatu pertandingan sepak bola tidak jujur dalam menjalankan tugasnya. Akhirnya apa? Mungkin di antara kedua belah pihak dari pemain sudah ada yang bernegosiasi sebelum bertanding, ya. Dan di sini wasit itu dia tidak jujur. Padahal di dalam sosial olahraga itu harus ada kejujuran, ketertiban, dan di sini dia tidak menunjukkan bahwasanya dia itu wasit yang jujur. Baru yang kedua, ada beberapa atlet cabang olahraga tertentu berganti jenis kelamin untuk mendapatkan kemenangan. Contohnya lari 100 meter, ya. Karena dia tidak pernah mendapatkan kejuaraan dalam lari 100 meter untuk kategori putra, dia berusaha untuk mengganti jenis kelaminnya menjadi perempuan. Karena rata-rata untuk perempuan itu kecepatannya lebih besar, lebih cepat untuk kecepatan laki-laki dibanding perempuan.
Akhirnya dia mengganti jenis kelaminnya supaya bisa mendapatkan kemenangan atau juara baik itu nasional dan internasional. Baru yang ketiga, penyimpangan penggunaan obat-obatan sebagai doping yang sebenarnya itu dilarang dan sudah meluasnya melibatkan berbagai jenis obat ini. Dan ini juga salah satu dampak negatif ya yang pernah kita ketahui sampai mungkin ada perkembangan, contohnya di atlet MMA sebelum bertanding itu dicek dulu darahnya, suntik, tapi mungkin ada perlombaan yang lainnya yang masih belum menerapkan seperti ini, bisa kedepannya diterapkan dengan sepenuhnya cek sebelum bertanding. Baru yang berikutnya, kasus suap juga merupakan penyimpangan sosial dalam kehidupan olahraga yang seringkali dan sangat sulit untuk dibuktikan. Dan ini perlu kita kaji bersama bahwasanya kasus suap ini juga sangat memihak dengan salah satu pihak yang menyuap. Artinya di sana ada larangan, ada sikap-sikap yang negatif. Baru yang keempat bisa kita bahas di sini isu atau masalah keolahragaan terkini. Ya, artinya isu-isu masalah keolahragaan terkini kita bisa melihat pertandingan F1 sebelumnya ya yang dilakukan di Jakarta, Prix merupakan balapan seri ke-9 dalam kalender kejuaraan dunia Formula E 2021-2022. Ajang Formula E kali ini disebut sangat bersejarah. Kenapa bersejarah? Karena pertama kali dilakukan di Asia, yaitu di Indonesia. Jadi dalam perjalanan prosesnya ini diramaikan dengan perdebatan polemik yang dimana pemindahan lokasi sirkuit awalnya digelar di Monas, Monumen Nasional, menjadi ke Ancol, hak interpelasi di DPRD DKI Jakarta hingga hantam pandemi COVID-19 yang menyebabkan pagelaran Formula E diundur dari rencana awal 2020 ke 2022. Ya, banyak di sini tantangan-tantangan. Tapi setelah yang kita ketahui, setelah berjalan kegiatan Formula E ini ya, yaitu panitianya dari Provinsi DKI Jakarta. Ya, artinya tidak ikut bekerja sama dengan BUMN yang dibawakan Pak Erick Thohir. Jadi kenapa tidak ikut? Jadi demikian yang disampaikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Bapak Erick Thohir memberi alasan di mana perusahaan plat merah tidak menjadi sponsor dalam ajang balapan mobil listrik Formula E yang akan digelar pada Sabtu. Nah, itu jawaban dari Bapak Erick Thohir. Padahal pada kegiatan Formula E itu diikuti oleh Presiden Pak Jokowi dan Bapak Presiden Jokowi juga memberikan piala untuk juara 1. Baru Bapak Gubernur Anies Baswedan dan ketua panitianya untuk juara 2 dan 3. Ya. Meski Formula E tidak dapat dukungan sponsor dari perusahaan BUMN, ajang balapan mobil listrik itu dipastikan tepat berlangsung di Jakarta International Prix Circuit Ancol. Jadi pembalap dari 11 tim siap bertarung dalam seri ke-8 balap mobil listrik Formula E di Jakarta. Sebelumnya, panitia penyelenggara menyebutkan 31 perusahaan nasional dan global sudah menyatakan menjadi sponsor pada ajang balap mobil listrik itu. Dukungan mereka akan sangat berkontribusi atas suksesnya ajang Jakarta E-Prix. Sebanyak 31 perusahaan nasional dan asing sponsor Formula E Jakarta, yakni pertama Indosat, Oredo, Hodgson, Powered by Ericsson, MS Glow, Formin, Bank Arcagraha International, Pertamina, Erafon, Electronic City, Bank DKI, Discovery Hotel, Jwater, Paprika, Grab, kemudian Realme, Anugerah Utama, Multifinansi, Teh Botol, Sosro, Central Omega, Welkindram, Coca-Cola,
gula fit sampai 31. Jadi di sini juga ada disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur DKI, yaitu Bapak Ahmad Riza Patria, sebelumnya mengatakan bahwa ajang balap mobil listrik Formula ini menjadi komitmen pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan komitmen langit biru di ibu kota. Jadi itulah isu-isu olahraga yang terjadi pada masa kini ya. Artinya kita sebagai pemuda-pemuda sekarang ini harus bisa mengambil pelajaran untuk kedepannya, biar tidak terjadi diskomunikasi, biar tidak terjadi kesalahpahaman, dan biar tidak terjadi dilema-dilema yang tidak baik untuk kita lakukan. Jadi pada saat ini bisa kita ketahui pembelajaran dan kedepannya akan menjadi evaluasi yang sangat luar biasa. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk tugas proyek sosiologi olahraga, dan saya mengucapkan kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Sabarudin Yunis Bangun MPD, yang telah memberikan kami pelajaran tentang sosiologi olahraga, di mana ilmu ini akan berguna bagi kami, dan ilmu ini akan kami terapkan, akan kami turunkan kepada regenerasi bangsa penerusnya. Dan terima kasih sekali lagi. Semoga Bapak dalam keadaan sehat. Saya akhiri dengan selamat pagi.